Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Min aina? Tatimah membayani masalah fil madi. Minggu yang lalu kita membahas tentang masalah bainal aqil wal ghafil. Ulama hikam beliau mengatakan ada seorang itu yang akil, ada orang itu yang ghafil. Wala tuti man afanna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Jadi di sini membagi dua. Ada orang yang berakal, ada orang yang tidak berakal. Tapi beliau tidak mengatakan tidak berakal, tapi menggunakan lawan kata ghafil. Padahal ghafil itu lawan katanya zakir. Tapi di sini menggunakan al-aqil wal ghafil. Karena semua ibadah itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang ahli hikmah, dikatakan idza aradta an ta'budu rabbaka fa'bud bi'aqlika. Idza aradta an ta'budu rabbaka fa'bud bi'aqlika. Kalau kamu ingin beribadah kepada Allah, beribadahlah kamu dengan akal kamu. Karena pentingnya akal. Hadis Nabi juga mengatakan la yaqbalu salat ahdikum illa ma'aqala minha. Allah menerima salat, tidak menerima kecuali yang dia berakal. Itu di mana dia akalnya? Artinya begini, orang beribadah dengan akal, artinya dia bisa mencari waktu mana yang paling fadilah untuk dia. Nah, saya sholat 2 rakaat. Lebih bagus mana? Saya sholat di masjid atau di rumah? Nah, di masjid atau di rumah. Sholat sunat di mana yang paling bagus? Ada seseorang memilih masjid ini baik sholat di masjid. Nah, ada satu fadilah. Tapi kalau rumahnya tidak pernah disolati, rumahnya itu kalmayyit. Wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak ada sholatnya sama sekali. Sholatnya diserahkan ke langit. Usahakan itu sholat sunnah itu di rumah, wajibnya di masjid gitu. Itu yang paling bagus. Jangan kita di rumah tidak pernah sholat sunnah, di masjid penampilan sholat sunnah, mana tidak bagus. Orang yang lebih ikhlas itu biasanya di masjid dia menampilkan sederhana, di rumah dia rakaatnya lebih banyak. Itu bainal aqil wa ghairul aqil, daripada hanya sekedar baca Quran. Lebih baik kan ya baca Quran sambil baca surat musik, lebih tinggi pahalanya daripada hanya kita sholat sunnah membacanya cuma Allahu ahad. Yang lebih bagus kita usolli sunnatan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin Al-Quran Hakim innaka laminan, pahalanya lebih tinggi lagi. Kalau di dalam sholat itu bacanya juga lebih banyak. Itu bainal aqil wa bainal alim wa ghairul alim. Dia tahu pada waktu yang mana yang lebih afdal. Mura'atul aula min mura'atil makan. Lebih bagus menjaga waktu daripada menjaga tempat. Memang fadilahnya di sini bagus. Tempatnya tempat ibadah ini masjid bagus. Tapi Anda mengakhirkan waktu sholat, lebih bagus sholat di mana saja daripada mengakhirkan waktunya sholat. Al-ibadah al-muta'alliqatu bi zamaniha aula minal ibadah al-muta'alliqatu bi makaniha. Kan ada ibadah yang berkaitan dengan waktu, ada ibadah yang berkaitan dengan tempat.
Memang masjid bagus. Tetapi kamu kalau sholat di masjid bisa akhir waktu kamu sholatnya. Lebih bagus menjaga waktunya daripada menjaga tempatnya. Itu contoh-contoh. Nah di sini kita masuk di dalam kitab Hikam al-Akil, orang yang berakal dan yang tidak kita ibadah menggunakan akal. Orang yang berakal dia ingin praktis. Boten kepingin repot, itu orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal, golek repot. Orang berakal, golek gampang, cari mudah. Jadi kalau mantu, ini menggok sedikit kepada ilmu syariah, kepada fikih. Kalau mantu, bagaimana kita undang orang? Berapa undangannya sih? Undangannya gampang. Sehingga tidak disaksi sopo. Jangan-jangan hadis Nabi la nikah illa bi waliyyin wa syahidai. Walinya sudah bagus atau tidak sadar walinya. Saksinya siapa? Ini didahulukan baru bicara soal makanan. Ini rawon atau susu nanti itu. Ini bedanya orang yang menggunakan. Kalau menggunakan ilmu begitu mau mantu mengundang ini prasmanan atau piringan. Itu bedanya. Bedanya benal akhir. Orang yang berakal itu betul-betul merespon. Ulama di sini mengatakan al-akhir idza asbaha nadhar yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bihi. Kalau orang yang oke, nyambut kayak opposisinya. Orang yang berakal. Nanti ini Allah Ta'ala akan memberikan pekerjaan apa kepada saya nanti. Ini kan lebih enak. Karena ancamannya di sini, al-aqilu idza asbaha al-ghafil idza asbaha awwal khatirin yaridu alaihi nisbatul fi'li ila nafsihi fa yaqulu madza af'alu. Kalau orang ghafil yang berkaya apa saya? Dia melihat kepada dirinya. Awal khatir yaridu alaihi nisbatul fi'li ila fa yaqulu ma af'alu al-yawm. Wa huwa mushtagil bi tadbiri nafsihi. Masruf adin nadri ila maula. Dia tidak ada pandangannya terhalang dia untuk maha. Mada yaf'alullahu bi? Kalau berakal fa yaqulu. Kalau orang berakal awal wal akhir awal khatirin yaridu alaihi nisbatul fi'li ila Allah Ta'ala fa yaqulu madza yaf'alullahu bi. Sekarang ini saya akan dipekerjakan apa? Oh, masalahnya rahasianya itu. Apa bedanya? Bedanya ada. Kan minggu yang ini kan mengulangi saja, saya mengulangi saja. Kalau orang tidak pernah memasrahkan kepada Allah, Allah menyerahkan kepada dia. Kon, jadi kon, ngurus diri terserah kamu. Tetapi kalau orang akil, oh, dia Allah yang akan bertanggung, Allah yang bertanggung. Dia dikatakan bi an yakilahu Allah Ta'ala ila nafsihi fa yatashattatu alaihi aqlu wal aqil tidak. Dia ditanggung oleh Allah Subhanahu, tidak dilepaskan oleh Allah karena dia kehidupannya dia menunggu dari Allah. Apa yang akan Allah lakukan kepada diri saya? Dekip Allah Ta'ala bina lebih kelakuan aku. Kan ini enak daripada dia. Kan sering saya contohkan minggu yang lalu bahwasanya segala kesulitan kita, jangan kita berusaha untuk mengatasi. Kita lapor kepada ya Allah, kulo masalah niki anak kulo niki ngeten ya Allah.
kan menghadapi ini, menghadapi ujian, penyakit dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah untuk mengatasi itu, kita enak kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya pikiran, oleh repot. Apa yang dipikir? Mikirin BPJS, mikirin ekonomi, mikirin dokter, mikirin kepada masyhur saya. Antas sirkat topik berkurus lah. Ini pernah ngomong pas akhir kepengiran marah pasti andi tinggal ratus. Zoja tu maribo, mana? Zoja tak maribo. Istrinya sakit. Nomor namanya pasti topik dengan saya ke dokter. Ke spesialis saja nanti. Profesor Dokter Bambang. Berapa profesor? Udah usah lah ya, lagi nggak usah. Nggak masalah. Itu kalau kita serahkan kepada nak pikir dewi. Doi anak nakal pikir dewi, ruwet di ruwet. Yang penting Jokowi ruwet, bukan ruwet. Di mana sudah kena Jokowi? Ada sama tuh yang ruwet. Jadi persis kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Wa min adzabika astaghfir. Dan dari azabmu ya Allah aku mohon perlindungan. Wa min adzabika aslihni sya'ni kullahu. Perbaiki ya Allah keadaan saya. Aslihni sya'ni kullahu, keadaan saya mohon diperbaiki ya. Wala takilni ila nafsi tarfata, sedikit pun ya Allah jangan kau serahkan pada saya. Persoalan kami ini ya Allah jangan kau serahkan pada kami, sedikit sekejap mata pun saya tidak mampu untuk mengatasi. Serahkan kepada Allah. Kalau Allah menyelesaikan paling bagus, kalau Allah menyelesaikan paling bagus. Penyelesaian Allah itu paling bagus. Memang kita harus percaya, memang manusia tidak mau. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir tidak baik. Memang orang itu pilihnya takdir yang baik-baik saja. Padahal yang tidak baik pun sebetulnya baik. Cuma secara bahasa Arab ini baik, ini tidak baik. Takdir itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita antuk minna billahi. Oh, di dalam hadis macam-macam hadis Sahih Muslim. Nah, siapa katanya Jibril? Ya Muhammad, akhbirni al iman. Waktu ditanya soal Islam, dia menjawab, nah, saudara, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Akhbirni al iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Baik buruk itu terus saya tadi ngajar anak andil gue. Orang itu kan mintanya yang enak-enak. Padahal yang tidak enak itu sebetulnya enak. Coba kopi itu kan pahit. Kopi kan baik. Senangnya orang kan yang manis. Tapi ini kopinya manis, malah enak kopi itu. Malah pahitnya itu yang enak. Coba kopi manis. Pedes kan tidak enak pedes. Tapi nek mengambil sama pedesnya. Musyarihi itu juga enak juga sebetulnya. Kan hanya sekedar pedes ini. Kan kalau sing lagi-lagi yang mana sih dia lagi-lagi terus. Pedes, syufita edah, syufita nah. Macam-macam saya tak bicara ilmu kesehatan dengan vitamin C, atau vitamin C-nya tertinggi gitu. Nah, terus suplemen tanya dokter. Pedes, pahit, loro itu sebetulnya nikmat sebetulnya. Kufran dan dono. Nah, kita sadar menikmati kehidupan. Nikmatnya sehat bisa dirasakan kalau kita sakit. Kalau nggak pernah sakit, nikmatnya kesehatan tidak ada. Dan selamanya kita akan menjadi ghafir. Selamanya. Dan dengan sakit itu ada kufran dan dono. Penghapusan dosa. Jadi takdir itu sebetulnya tidak ada yang tidak baik sebetulnya, baik semua. Cuma kita memilih selera kita, selera. Karena orang itu
Yang menjadi sesuai dengan orang itu kayak ketok emoto, sing ketok moto. Memang ini enak, padahal memang minuman yang kan kalau kan kecut kan tidak enak kecut. Kalau kecut itu malah rujak itu tidak enak sebetulnya. Monggo pun kan gaya rujak tahu. Mau pone gak kecut terus lagi pone, masa enak rujak. Pone mau lagi tidak bisa kecutnya itu yang enak. Padahal tidak enak kecut itu, tapi kecut itu di dalam kecut ada enak. Di dalam syarab itu ada kebaikan. Lebih-lebih di dalam kebaikan. Jadi sebetulnya hakikatnya khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Saya akan bicara sedikit hadis atau secara Al-Quran saja. Betul Nabi Ibrahim mengatakan Allah dia khalaqani wa yahdini wa ladzi yudni wa yaskin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ulama tafsir rata-rata mengatakan itu ta'adduban. Ta'adduban krono menjaga tata krama pada Allah. Waman wajida khairan faminallah, waman wajida khairan tadi kepada nasib. Yang baik itu dari Allah, yang tidak baik dari saya. Sebetulnya hakikatnya yang baik dan tidak baik dari Allah. Tapi di dalam ketidakbaikan itu ada kebaikan. Di dalam ketidakbaikan ada kebaikan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biasanya kebiasaannya orang karena tidak tahu kaidahnya secara langsung. Mengapa orang itu gelisah? Mengapa orang itu tidak suka? Karena orang itu tidak tahu kepada faidah atau apa di balik yang dia hadapi. Lalu dia tidak mau. Bantu. Ini jamu. Saya tidak mau minum jamu karena saya tidak tahu faedahnya jamu ini. Kalau Pak tahu pada faedahnya jamu ini, dia akan meminum jamu walaupun pahitnya seperti apa jamu itu dia akan minum. Begitu. Nah, seorang hamba kepada Allah SWT, dia akan merasa gelisah, tidak kerasan, tidak mau, menolak. Mengapa? Karena orang itu tidak tahu sebetulnya di balik apa perintah Allah SWT. Hikam yang sekarang harus kita baca yaitu innama yastawhishul ubbadu, ya, innama yastawhishul ubbadu lighaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Itu betul. Sama-sama. Sama-sama. Enak. Bisa masukin. Maaf ya. Saya terlalu. Oke, itu sama itu. Mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawhishu ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in
Falau syahidu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Lanjut kelas. Istihas, istauhasya itu lawan kata dari istanasa. Istanasa itu anak di pondok, istanasa kerasan. Artinya kerasan. Istauhasya tidak kerasan, artinya tidak senang. Itu istauhash. Mengapa orang itu gelisah, tidak suka, tidak senang? Kalau wahsyud itu kalau kepada hewan dikatakan binatang buas. Al-wahshi buas. Mengapa orang itu tidak suka, tidak senang, atau tidak terasa enggan pada sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dimana? Li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Karena orang itu ghaib, tidak nampak di dalam penglihatan mereka, fi syai'in, di dalam sesuatu. Kalau syahidu, kalau mereka melihat langsung, fi kulli syai'in lam yastawishu an syai'in. Al-ubad wa zuhad. Al-ubad itu orang-orang yang ahli ibadah. Saya katakan sedikit. Al-ubad huwallazi yushammirun anfusahum bil ibadah. Orang yang aktif ibadah itu dikatakan ubad. Abidun abidane. Ubad itu orang yang ahli, yang menghabiskan waktunya. Itu pun orang itu masih ada rasa khawatir, masih ada rasa gelisah. Az-zuhad pun orang yang meninggalkan dunia, dia hanya menggunakan dunia itu seperlunya, itu pun ada perasaan istihah, gelisah, tidak kerasa, tidak karuan perasaannya. Mengapa? Karena kedua beliau itu liwaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Kalau syahidu, kalau mereka melihat, tidak akan terjadi seperti itu. Mengapa terjadi seperti itu? Fi hubbihim an rabbihim li tadrihim li nufusihim wa mura'ati hududihim. Karena mereka yang ditakutkan ini tidak mendapatkan sesuatu yang enak menurut nafsu dia. Kita buka saja. Orang itu sebelum dilahirkan kan ada di perut ibunya. Betapa sempitnya perut ibunya, tapi si bayi itu menikmati kehidupan di dalam perut ibu. Sahih. Nah, ya'kul washrab fi batni ummi. Janin itu di perut ibunya, dia makan, dia minum, dia bernafas di tempat yang sempit. Keluar di dunia tempat yang lebih luas. Dan mengapa kita ya sayang yang dari apa kan? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu huwa mulaqikum. Mati yang kamu takuti itu akan ketemu dengan kamu. Mengapa kita takut? Karena kita tidak tahu di dalam kuburan ada nikmat, ada sebetulnya nikmatnya lebih tinggi katanya. Mengapa kita tidak pesan gitu saja? Karena kekuatan keimanan kita ini kurang kuat sebetulnya. Jadi melihat sesuatu itu masih terasa asing, terasa berat. Sering kita contohkan di dalam sedekah itu kan pasti diganti. Tapi itu terasa berat. Mengapa? Teman-teman itu diganti. Kalau saya mau uang 1 juta diganti tak kira-kira. Kan di sini masalah. Liwaibatihim. Saya contohkan tadi. Ada anak gunung emas. Nangis perempuan. Ponak kuliah nang Jember. Dulu orang ke Mekah. Orang ke Mekah ini kalau bawa seorang saya bawa petes, bawa tahu, bawa kacang, petes betul. Nah, orang itu Sahara lah, ini berarti. Aku Sahara lah orang Mekah. Aku Sahara bawa petes, bawa kacang, bawa kocak, bawa kompor, tahu ya? Ada yang debat Mekah.
Bu jenengnya mana Mekah. Karena dia tidak ngerti Mekah. Dikira Mekah itu iya persis kan. Setelah sampai ke Mekah, saya kira bawa uang berapa dia bikin Mekah podcast. Mas Mekah sudah kata untuk apa bawa nasi bawa macam-macam. Mulai Madura di Bandung, mulai Madura. Orang saya kira semakin betul nyaman aku deh. Ini sebetulnya yang membuat kita ghaibah kepada Allah. Kita ragu-ragu, kita kurang yakin pada apa sebetulnya akan dihadapi. Dari itu, siapa yang gelisah itu al-obat was-zuhad. Lebih-lebih orang yang tidak obat, yang bukan abid, orang yang tidak ahli ibadah, dia tambah gelisah. Tambah gelisah. Yang berguru, ya nak punya, niki apa pulau saya mau tidak ini itu sing mati untuk diwajani puluh bawah 10.000, kersani kuat 30.000 saja, itu satu padahal istighfar kan lebih tinggi. Kalau mau kita pakai istighfar saja lebih tinggi itu dalilnya lebih. Bisa karena liwaibatihim anil lain. Kalau tadi anak wandel mobil sebelah gue setelah dia tahan sampai juga ada anak mau kuliah di Jember hanya mana yang sekolah itu kok begitu gue nabi gere kok nang Jember kok ngomong masam dia nang Jember itu warung kayak bono jadi mana lihat anak rojol keluarganya tidak ngerti Jember itu dikira bodoh kayak emas gitu gelisah seperti orang yang ngomong orang saya gitu sampai petugas haji bingung apa saja ini tobi cekocek di sana itu jadinya sudah ada 5 dalil juga tinggi dan kita pada seperti itu. Nah nunazim kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Dari itu beberapa ulama bicara persoalan surga. Rasulullah aqdatul ibadiyas sholihin mana ainun wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi. Swarga itu tidak bisa dibayangkan katanya. Tidak percaya kan. Jadi saya kita pasar belum. Padahal Rasulullah jelas hadis suci aqdatul ibadiyas sholihin. Ini hadis suci ibadiyas sholihin. Malah ainun ro'at, swarga itu tidak ada satu mata pun yang pernah melihat kehebatannya, kekagumannya, kehebatannya, keindahannya. Malah ainun ro'at. Walau udhunun, tidak ada satu telinga pun pernah mendengar bagaimana desiran angin di surga. Ada. Walau khotor ala qalbi, apa yang kamu bayangkan tidak ada itu. Keliru semua. Walau khotor ala qalbi bashar, tidak terlintas sekali di dalam hati saya. Kira-kira suarga itu seperti jadi foto seperti jadi lewat sama. Luput, pokoknya mulut kira luput. Jangan kepada Allah memperkirakan surga saya luput. Masih lebih indah surga. Sekurang mereka ya. Mengapa? Karena imannya loke, imannya kepada Allah tidak kuat. Terus ada Ami di Madura, adiknya Walidi, dia jawab, suara kiri itu berdagang bosan. Dari menjadi ya. Berbeda orkes itu. Ayo itu rumah juga, gimana? Kau menjadi teh, malah bahasa Madura nih. Walakum fiha ma tashtahi anfus wala tadaratul akhir. Kenapa saya kena nafsu sama? Nafsu kan nafsu. Orkes nafsu kan? Saya ketero nafsu sama berbeda. Ma walakum fiha ma tashtahi anfus wa tadaratul
Amin. Apa yang dikehendaki nafsu dan apa yang kamu anggap indah oleh mata itu ada semua di sana. Itu ada. Orang perhatian mengapa dia ibadati imanin, dia ibadati imanin. Mudah-mudahan kamu iman kita ditambah Allah. Karena kita sudah masuk di dalam bab ini. Mengapa linadrihi li nufusihim wa mura'ati hududihim fahum yafirruna minal asya' wa yastawhishuna minha. Dia ketiga ketemuan. Aku naik besok siapa? Jangan khawatir, Pak. Kamu sholat berjamaah saja sudah hebat. Kita sholat berjamaah Isya sudah 108 rakaat. Kan satu kali sholat Isya itu ikut derajat. Nah, sama kita dengan sholat 27 kali sholat Isya. Berapa rakaat? 108. Tidak nututi kan kalau sholat kita sendiri. Masa pun kita sholat Isya, sholat 100 rakaat kan tidak kuat. Oh, sholat jamaah Isya aku gak kesempatan. Oh, itu padahal 108 rakaat. Ini kan jaminan surga sebetulnya. Mengapa? Karena dia tertutup sebetulnya. Liwaibatihim anillahi. Dia yang dilihat nafsunya sendiri. Yakhafuna minha an ta'uqu 'alaihim aghraduhum. Karpe sendiri karena tidak keturutan. Wa tafutuhum an maqasidihim. Dia tertinggal kepada tujuan dirinya. Wa iftinanihim biha. Walau kanu min ahli ilmi wal mahabbatillah la ra'awhu dhahiran fil asya'i kulliha. Kalau dia ahli ilmu, dia akan melihat segalanya itu ada di depan matanya. Kalau dia ahli ilmu, dia akan melihat segalanya itu ada di depan matanya. Bagaimana dia membayangkan, bagaimana tidak hebat besok. Bikinan ciptaannya Allah yang ada sekarang ini sehebatnya seperti ini, bagaimana besok kan bisa lebih dari ini. Nah, yang ada sendiri sekarang sudah seperti itu, besok kan lebih dari itu. Kan innama tuzawna innama tuwaffawna ujurakum yawmal tuwaffawna yawmal full balasan besok di hari kiamat. Tidak usah terlalu khawatir kepada yang kita hadapi sekarang. Besok punya. Sing ada sekarang saja sudah begitu hebat. Begitu. Sekarang orang sini kan hebat. Tinggal itu yang tadi. Kembang 200.000 soalnya kalau kembang kaca-kacaan 1,5 juta ya kan mana nah sekarang ada magurung lagi magurung ng kembang-kembang lagi ini dari dulu ini dari dulu itu coba warnanya kembang teman coba hebat sebetulnya. Karena kan kembali tutul nih, ono aku ini, ono abangnya ini. Coba bisa kan nih jadi, bisa. Oh heran pada bilang, apa suket itu tidak hebat juga suket itu sebetulnya. Minta mau suket yang kau dapat. Kalau kamu melihat ini sudah indah, surga lebih dari itu. Kalau kamu bisa membeli seperti surga lebih dari itu, sudah ajab nah ya artinya terhinas di status tadi. Kullu hada maghrur bima khalaqu. Mudah-mudahan Allah yahdihim jami'an, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Dengan kagum kepada ciptaannya Allah, mudah-mudahan dia lebih kenal kepada Allah. Yang heran itu kalau tidak mikir duit, ada repot ini. Kalau masih senang kembang kita waktu itu tapi kita tangkap poin kita berapa tapi kita bersujud sunnah pun itu nanti daun apa ini kan tanaman dan apa daun alas ya di mana ciptaan Allah yang tidak indah itu di mana apa widoro tak pandai sebenarnya
iso gawe Widoro wis iso. Sampai cukup Widoro yo opo carane gawe. Sudah bisa. Kok heran? Tapi alhamdulillah heran kepada ciptaan Allah. Heran. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Lah mereka itu kalau sudah tahu itu lam yastawishu. Orang-orang mengapa istighas karena dia khawatir besok tidak keturunan. Tidak keturunan besok. Mengapa? Aghrabuhum wa maqasiduhum. Tujuan mereka dan aghrab mereka khawatir tidak keturunan. Yakhshawna. Waktu melakukan ini lara zahiran hayata kullaha. Wa nakana lakum fi dzalika min qurrati a'yunihim ma yashghiluhum an ru'yatin. Begitulah. Dari itu Allah Ta'ala amaraka. Balas ini langsung saya tanya. Amaraka fi hadzal dar, mestinya fi hadhihi ini enggak tahu, mungkin ada. Amaraka fi hadzal dar bin nadri ila mukawwanatihi, bukan makunati, mukawwanatihi. Wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dzati. Kalau kamu sudah melihat keindahan ciptaan Allah, kamu akan tahu bahwa zatnya Allah lebih dari ini. Dari itu Allah memerintahkan kepada kamu untuk melihat langit, gunung, termasuk kembang-kembang, daun-daun. Lihat sudah, tasaaki. Kamu akan bertambah keimanan. Dia itu berbentuk seperti itu bukan karena mereka yang menipulan kaki nyirap kembung itu ustadz. Beda malaikat saya soro mandi, beda malaikat saya gitu. Kembang daun semua, tidak ada sadaun yang rontok, tidak ada malaikat yang mengatur. Tidak ada ayat yang turun kecuali ada malaikat yang mengatur. Kalau tahu pada itu, amaroka antan duro bin nadri fi mukawwanatihi. Saya kishifu laka fi tilka dari an kamali dzatihi. Tetapi karena orang itu ada hijab itu yang membuat orang segera paham. Ru'yatul ibadi di rabbihim azza wa jalla ala hasabi tajallihi lahum fi hadidar. Terus yaro nahu zahiran bi anwarin basirihim lima tajalla lahum min wara'i hijabiha. Wa kada kullu ana wali. Terus saja. Ya. Kalau suka digelar. Diberi apa bengkok, diberi teh. Kakek mengedalan beri, kalau saya memberi tajalli, kamu presentasi. Mungkin beri jarak itu tajalli untuk membentuk tajalli. Aku tahu yang boleh. Karena diberi apa bengkok? Beri besar. Kalau kamu melihat saya memberi uang, berarti kamu fisik. Melihat alhamdulillah, boleh barangnya untuk. Berarti dia mata uang, mata fisik. Kalau sudah niteri umbil tinggi, alhamdulillah. Pakai ngelak kalau ya, jangan. Maaf ini contoh saja. Berbeda nih dong, berita ya ini bener, kasih saya. Kodir, kiri, panah cerah dia panah. Kalau kiri kalau ya mas kurang pernah perhatian guru saya seperti itu kepada saya. Mulai orang ngajar, aku dari tahu betul aku silon, no aku. Santri sebagus engkau biaya jago deh, tenang ngaji deh, mulai santri sebenarnya gini, engkau jago jaeng kau biaya, alhamdulillah, jadi jari dia mendes,
Coba tak belas tak mungkin ini. Bagus dia. Maksudnya berbeda saya. Ya saya kerja. Jawab apa dia? Jadi merasa apa ya? Ya udah beli kan kok dia dekat. Jadi asobia. Kasih sayang Allah ini seperti itu berdasarkan ini yang yang menciptakan kamu tidak pernah lupa pada kamu. Ini tajalli yang sangat sangat. Nek Allah Ta'ala itu lomang kepada saya. Kalau begitu Allah Ta'ala itu diberi sakit sama Allah Ta'ala, diberi musibah sedikit. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Kalau boten sakit, kalau lali kalau jenengan ya Allah. Lain kan? Kulo loro BPJS kan untuk kau usah BPJS. Saya biayai. Allah, kan itu BPJS. Enggak tahu. Nora BPJS tak napa itu udah luar BPJS. Hadirin sekalian, itu tajalli kita terserah. Ada orang itu tajalli bil akal. Aku dikai duit. Itu tajalli di dalam akal. Ada tajalli di dalam sifat. Ya Allah, kok cek lo mana jenengan ya Allah. Allah. Ada seorang namanya Kota. Nah, Imam Kota. Makanya ada ayat ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wa qula idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Fir'aun itu sedang sesat. Fir'aun itu sedang. Dan Allah tahu kan Fir'aun itu toh kurang ajar. Allah kan tahu Allah Ta'ala bahwa Fir'aun itu kurang ajar. Mengaku Tuhan, sahih dia mengaku. Allah masih saja merintah Nabi. Bukan mu'alim yang disuruh, bukan ustaz-ustaz baru yang disuruh, Nabi yang disuruh. Musa dan idhaba ila fir'aun innahu tagha faqul lahu faqula lahu qawlan layyin. Sing halus nek ngomong ya. Sing halus nek ngomong. Muka-muka dengan ucapan kamu dia menjadi sadar dan menjadi baik. Imam Qatadah kaget kepada ayat ma'ahlamaka ya Rabb, alangkah sabarnya kau ya Allah. Panjenengan iki terlalu sabar dengan Allah. Fir'aun sudah sejahatnya seperti itu, Nabi disuruh menasihati Fir'aun, masih diharapkan mudah-mudahan menjadi orang baik. Kan terlalu sabar. Hama ahlamaka biman qala ana rabbukumul a'la. Alangkah sabarnya engkau ya Allah, padahal sudah mengaku Tuhan, sangat hari sabar. Pakai biman qala subhana rabbiyal a'la. Bagaimana engkau ya Allah kepada kita yang tiap sholat saya membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau Allah Ta'ala kepada Fir'aun sudah seperti itu, halusnya, bagusnya Allah kepada Fir'aun sudah jahat. Kita mudah-mudahan setiap sholat kita baca subhanallah. Bagaimana Allah kepada kita? Jauh, Allah akan jauh lebih baik kepada kita daripada kepada Fir'aun. Dia sudah mengaku Tuhan, Allah baiknya seperti itu. Kita tidak pernah mengaku Tuhan. Mudah-mudahan kita melakukan tempat yang lalu ulama mengatakan alima minka annaka la
tasbiru anhu fa asyhadaka ma baraza minka. Allah tahu bahwa manusia ini betul sabar. Manusia ini betul sabar. Kapan ya Allah sampai di ilmu kami nopol kuatan Allah kapan? Ada musab di anillahi min wujudil ihtidha al-ihtidha dia pada bagian Allah. Bahwasanya kita ulama tasawuf ada ma'iyah al-ikhtisar umum ya, ada ma'iyah khususi. Kita kalau selalu ibadah kepada Allah, kita akan selalu bersama dengan semua makhluk ini, bersama dengan Allah. Tidak ada Allah melepaskan, tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang terlepas dari Allah, tidak. Semuanya bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Kepada siapa? Siapa saja selalu bersama dengan Allah. Tidak bisa orang melangkah tanpa bersama dengan Allah. Tetapi ada ma'iyah ikhtisasiyah. Tapi Allah, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muhsinin. Ma'al ladzina taqaw. Allah bersama. Lah, kalau kita ahli benar, sabarlah. Kamu itu selalu bersama dengan Allah, dan kebersamaan kamu kepada Allah adalah ma'iyah ikhtisasiyah, bukan ma'iyah yang bersifat umum. Ma'iyatullah secara umum semua makhluk bersama dengan Allah. Tetapi orang-orang yang dekat kepada Allah adalah ma'iyah khususi atau di sini dikatakan al-ma'iyatul ikhtisasiyah. Fa'idha adahu maq'ad sidqi. Kalau Allah sudah menempatkan orang itu dengan tempat yang benar, orang itu akan diberi pakaian kebesaran. Min khula'il karamah wa takrim. Dari Allah SWT. Kita tidak usah terlalu khawatir kepada perhatian Allah kepada kita. Kalau kita selalu dengan Allah, yuhibbus sabirin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah maha mencintai orang yang as-sabirin, asyakirin. Kita bersama ayah khususiyah. Lalu terakhir di sini dikatakan wa alima minka al-haqqu lamma alima al-haqqu wujudal malali lawana lakat ta'ati. Karena orang ini bosan, orang ini suka bosanan. Lawana lakat ta'ati, Allah memberikan warna ke orang pada sampai macam-macam ketaatan. Dan kita kalau menurut ta'at wujudil malal, manusia kan bosan. Jadi ketaatan dibuat macam-macam. Kadang-kadang kita baca Pistu, subhanallah, pintu mulut dan doa, alhamdulillah, dan utirobawis. Sing enak maca al-barakatus shalihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dibaca 33, kan sama dengan itu artinya. Mungkin kita rubah lagi zikir tambah la haula wala quwwata. Banyak zikir-zikir itu agar kita tidak timbul rasa bosan. Ayat yang kita baca kita rubah juga. Kalau yang dulu baca yang lain kan. Bocoya cinta mari walau dolin ida wa matil waqi ada selat hati kita khafidul ya. Kok moco iku ben gak bosan moco ida jangan Rasulullah tok. Nek tarawih kan full tok rawe. Setiap rakaat kedua membaca, tapi tidak apa-apa, karena ada yang protes itu. Rasulullah sendiri, mengapa kamu kok kudu? Kalau Nabi, kita nih tenggul dulu, ya apa-apa. Kalau kita cinta tenggul dulu, padahal dalam kitab Masatul Mu'in dimakruhkan kan, baca kulhutur dimakruhkan, tapi karena cinta tidak apa-apa sudah. Jadi kita sholat itu dibuat macam-macam. Wah, akbar kita waqatil waqi'ah. Nasadaqta biha qaliba. Oh, filatul rabi'ah. Mungkin kita baca yang lain.
kita buat supaya ibadah kita tambah khusyuk dan menghilangkan kebosanan. Zikir kita rubahlah agar kita tidak timbul kebosanan. Dari itu ulama mengatakan bukan saya. Lamma alimal haqqu wujudal malal, karena Allah tahu bahwa manusia itu ada rasa bosan, lalu menadakan taat. Allah membuat orang itu bermacam-macam taat. Demikian juga lamma alima annaka wujudash syaraf, karena orang itu kadang-kadang tamak, itu yang tamak. Karena lebur hataman, pas hataman malu letak rumah adalah oleh mana kalah, jaga hataman pedodok. Ya adalah Hendra, macol kan, gerobak. Selebur macol dan materi macol, rubahlah. Gitulah. Jadi di sini dikatakan dibatasi, boleh kita sholat duha, tapi itu itu 12. Ada orang membatasi 8, jangan terlalu banyak. Boleh kita tahajud, tapi jangan 100 berapa lah. Khawatir wujudul syaraf fahajar. Sebaik apapun kita sholat subuh 2 rakaat, tidak boleh lebih. Sebaik apapun kita tetap sholat maghrib 3 rakaat. Kan tidak ada sesuatu pekerjaan yang terbaik kepada Allah kecuali mimma faratuhu. Tidak ada amal yang baik kepada Allah kecuali yang diwajibkan. Yang diwajibkan dibatasi tidak? Dibatasi. Yang sunnah juga dibatasi. Mengapa? Agar tidak terjadi kebosanan. Kalau terjadi kebosanan, bisa berhenti total. Bosan aku leher sholat. Bosan ketemunya dulu. Terlalu banyak. Itulah sedikit tentang masalah, karena di sini dirasakan istisqal wasyarahu mujawazatul haddi fit tasaru'i ilal amali wal hirsi alaih. Kadang-kadang terlalu tamak loba mengerjakan sesuatu sehingga melebihi batas. Setelah melebihi batas itu terjadi kebosanan. Kalau sudah kebosanan akhirnya bosan sholat. Bosan aku sholat. Bosan melebihi ini toh. Sedangkan yang dikehendaki oleh Allah, ini dalilnya sudah tidak usah ngerandalin, ini Quran hadis dalam kami ini. Dia mengatakan al-murad iqamus shalah fama kullu liyakuna hammuka iqamatas shalah la wujudus sholati fama kullu musallin muqimun ma kullu musallin. Yang dikehendaki itu kita mendirikan sholat secara istiqomah. Karena tidak semua orang yang sholat itu istiqomah. Wa ma kullu musallin muqimun. Tidak semua orang yang sholat itu. Batasi, jangan sampai timbul kebosanan. Kalau kita berdoa jangan sampai timbul kebosanan. Kalau kita ibadah juga jangan timbul kebosanan. Khawatir lalu berhenti. Lalu tahawun, meremehkan. Keselnya akhirnya sholatnya seenaknya, sudah rasa-rasa. Besok, tobu. Akhirnya setelah itu terkena dalil. Ini dalilnya sudah di sini semua dibaca sendiri. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim. Al-Quran tidak mengatakan wailun lil muqimina sholat, tapi wailun lil musallin. Jadi liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Supaya semangatmu itu mendirikan sholat, bukan hanya sekedar sholat. Kenapa kullu musallin muqim tanawwul ta'at liwujudil malali wa tahajjuriha bil awqati liwujudis syaraf. Karena kebosanan itu jangan sampai itu tercipta di diri kita. Jadi orang yang bosan beribadah mungkin dia terlalu padang melebihi. Orang yang bosan beribadah mungkin konfiritan opo pesoleh. Kakean.
yang dia tidak ngerti bahwa setiap manusia tiba tabiat manusia kan bosan kan manusia bosan tuh rasa-rasa jadi semuanya dihindari. Jadi pamakul musallin mungkin cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma